Nah, harusnya report tadi ya, lupa apa ya. Nah, kita masuk di sini ya, di makhraj huruf berikutnya ya. Nah, yaitu punggung ujung lidah menempel pada pangkal dua gigi seri atas. Jadi, yang dimaksud dengan pangkal dua gigi seri atas itu adalah bagian gigi ya, bagian gigi yang letaknya dekat dengan gusi. Ya, itu adalah pangkal ya, bagian paling atas ya dari gigi. Atau bisa juga dikatakan dengan tempat tumbuhnya gigi seri atas. Ya ini ya. Hmm. Jadi makhraj dari huruf berikutnya itu adalah keluar dari ujung lidah bertemu dengan tempat tumbuhnya gigi seri atas atau bisa disebut juga dengan pangkal gigi seri atas. Ya, seperti itu. Nah, kemudian huruf yang keluar ya dari makhraj tersebut ada tiga huruf. Ada huruf dal ya, dal, ta, kemudian to ya. Jadi ada tiga huruf. Ya, ini bisa diperhatikan di sini ya. Hmm. Bisa dilihat di sini yang nempel di punggung lidahnya ya. Nah ini, punggung lidah nempel di bagian pangkal. Ya, pangkal gigi seri atas. Nah, ini kalau diperhatikan kemarin yang bagian ro itu dia punggung. Nah, kalau nun kan di ujung ya, ujung lidah. Nah, ujung lidah posisinya seperti ini, di gusi. Kemudian ro, huruf ro sini ya di awal punggung ujung lidah nempelnya di gusi. Nah, untuk huruf berikutnya itu di punggung ya, punggung lidahnya nempel di pangkal gigi seri. Jadi kalau kemarin huruf nun dan ro itu di gusi sini nempelnya ya. Nah, kalau huruf ini ya, tiga huruf ini nempelnya di apa? Di pangkal ya, di pangkalnya. Ini pangkal ya, pangkal di antara gigi dan gusi atau di tempat tumbuhnya gigi. Nah, itu pangkal pangkal gigi. Kemudian dari ketiga huruf ini ya yang keluar di makhraj tersebut ini dibagi menjadi dua ya, terbagi menjadi dua bagian. Jadi ini dal dan to ini sama ya. Ini satu kelompok. Kemudian huruf to ini dia sendiri. Kira-kira apa yang membedakan dari ketiga huruf ini? Ya, kenapa sampai bisa dibagi menjadi dua bagian seperti ini? Ada yang paham? Nah, kalau untuk dal dan ta, ini dia masuk huruf yang dibaca tipis ya. Termasuk ini berkaitan dengan sifatul hurufnya. Jadi dal dan ta ini punya sifat eh latifal ya. Jadi tipis ya. Hurufnya tipis. Baca apa? Bunyi hurufnya tipis. Kenapa? Ya ini. Dilihat dari sini. Dari pangkal lidahnya tidak naik ya. Nah, sedangkan huruf to ini dia termasuk huruf yang tebal ya, yang dibaca tebal. Jadi masuk istilah ya. Nah, ini pangkal lidahnya naik ke langit-langit. Jadi yang membedakan itu. Jadi huruf to ini dia termasuk huruf yang tebal, sedangkan dal dan ta ini masuk huruf yang tipis. Ya, seperti itu. Nah, kita masuk langsung afwan. Kita masuk langsung di huruf dal dulu ya.
kita praktek untuk huruf dal. Ya, ini diperhatikan makhrajinya. Huruf dal ya di punggung lidah, ya di punggung ujung lidah, nempel di pangkal gigi seri atas atau di tempat tumbuhnya gigi, ya. Da. Ya, kemudian kita bahas sedikit eh, sifat yang mengikuti, ya, untuk huruf dal ini dari nafas, ya. Dari nafas kita selalu bahas nafas dan suaranya dulu, ya. Yang penting dulu, ya, sifat yang penting yang perlu Antuna ketahui. Jadi dari nafas, ya, dari aliran nafas untuk huruf dal ini tidak ada aliran nafasnya. Ya, jadi ketika mengucapkan huruf dal ini bisa dibuktikan dengan meletakkan tangan di depan mulut, ini tidak ada nafas yang ngalir, ya. Da, ya. Da, di, du. Da, di, du, ya. Tidak ada nafas yang ngalir. Kemudian dari aliran suaranya, ya. Untuk aliran suaranya eh, juga sama, tidak ada aliran suara. Jadi kita tidak menyebutkan huruf dal itu dialirkan dulu suaranya, da, bukan seperti itu, ya. Nah, karena dia tidak ada aliran suaranya. Jadi langsung, tidak ngalir. Da, ya. Maka huruf dal ini termasuk huruf yang kuat. Kenapa? Karena tidak ada aliran nafasnya tadi. Da. Jadi jelas, ya, di pendengaran itu jelas, hurufnya itu jelas, ya. Da. Ya, dia termasuk huruf yang kuat. Nah, jadi untuk huruf dal ini untuk nafas dia tertahan, ya, tidak punya aliran nafasnya tertahan. Kemudian untuk aliran suaranya juga tertahan. Maka dari kedua huruf ini tadi, ya, aliran nafasnya tertahan, aliran suaranya tertahan, maka muncul atau menghasilkan, ya, menghasilkan sifat qalqalah, ya. Jadi karena tadi aliran nafasnya tertahan, kemudian aliran suaranya juga tertahan, jadi huruf dal ini menghasilkan sifat qalqalah. Jadi ketika disukun ini dipantul, ya, dipantul. Kenapa? Karena tidak punya aliran suara, tidak punya aliran nafas. Maka ketika disukun dia dipantul. Jadi bisa dipastikan, ya, ketika huruf-huruf yang punya sifat qalqalah, ya, kemarin sudah ada huruf apa? Huruf jim, ya. Huruf jim juga sama, ya. Dia aliran nafasnya nggak ada, aliran suaranya juga nggak ada. Maka ketika sukun dia dipantul. Ya, sama dengan huruf dal. Huruf dal juga sama seperti huruf jim, tidak punya aliran nafas, tidak punya aliran suara, ya, seperti itu. Jadi yang perlu diingat-ingat kalau ada huruf-huruf yang qalqalah, ya, punya sifat qalqalah itu sudah pasti tidak punya aliran nafas dan juga aliran suara, ya. Nah, jadi kita coba praktek, ya, di dengan pola, ya, seperti biasa. Da, di, du, ya. Jadi jangan ada nafas, ya, yang ngalir ketika mengucapkan hurufnya. Da, jangan da. Nah, kalau ini kan ada, ya. Seperti ini ada nafasnya. Jadi tidak ada. Da, gitu, ya. Kuat, hurufnya kuat. Da, di, du, ade, ide, ude. Nah, untuk kol-kolah ini harus alami, ya, alami. Jangan dijeda, ad, ad. Nah, jangan seperti itu, ya. Kemudian dijeda, kemudian dipanjangkan. Ade, nah, ada yang biasa, ya. Seperti itu dipantulkan, ya. Jadi alami aja. Ade. Bunyinya bagaimana? Tidak boleh terpengaruh dengan harokat yang tiga. Nah, harokat yang tiga itu yang mana? Ya, fathah, kasroh, dan dhammah, ya. Jadi tidak boleh terpengaruh. Jadi jangan ada, idi, udu. Nah, ada yang seperti itu, ya. Memantul.
ya. Bunyi pantulannya jadi seperti itu. Jadi untuk qalqalah ini bunyinya itu ke e, ya, e, ade, ade. Nah, jadi bunyinya gitu. Ke huruf e, ya. Ade, ide, ude, seperti itu. Kemudian da, di, du, ada, id, di, ud, du. Nah, ini juga ketika ditasdid karena tidak punya aliran nafas tadi ya, tidak punya aliran suara, eh, tidak punya aliran suara saja pun ketika ditasdid huruf yang tidak punya aliran suara maka suaranya terputus ya, terputus. Ada gitu ya, ada. Nah, ini putus. It, di, ud, du, dat, dada, di, di, du, du, ya, seperti itu. Nah, coba dipraktekkan ke surah Al-Ikhlas ya. Nah, ini banyak ya, dari awal aja, dari awal sampai akhir. Karena di sini ada huruf dal semua. Ya, coba dipraktekkan di situ ya, dimulai dari isti'adzah. Ya, langsung saja ya mungkin ya, dari Ukhti Ana. Silahkan. Bismillah. Da, di, du, ad, id, ud, da, di, du, ada, idi, udu, dadada, dididi, dududu. Sudah benar ya Ustazah? Nah, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Tauz dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu bi Surah apa tadi Ustaz? Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, Masya Allah, barakallahu fiik. Ukhti Ana. Barakallah. Lanjut, Ukhti Intan, silahkan. Intan, Ukhti Fatimah, apa? Ukhti Fatimah. Da, di, du, ad, id, ud, da, di, du, adda, iddi, uddu, daddada, diddidi, duddudu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Ayat berapa Ustaz? Al-Ikhlas ayat 1 sampai akhir. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
Nah, Santi barakallahu fi Intan, Intan. Fatimah, apa? Insya Allah mudah ya untuk huruf dal tadi ya. Kita masuk di huruf berikutnya itu adalah huruf ta ya, ta. Jadi untuk huruf dal dan ta ini walaupun satu makhraj ya, makhrajnya sama, namun eh, bunyi dari kedua huruf ini berbeda. Kenapa berbeda? Karena tidak mempunyai sifat yang sama. Nah, ini ya fungsi atau manfaat dari sifat huruf ini agar kita bisa membedakan antara bunyi huruf yang satunya dengan yang lain itu yang makhrajnya sama seperti ini. Nah, ini fungsinya untuk sifatul huruf ya. Makanya selalu Ana sampaikan untuk di awal-awal ini walaupun kita belum masuk di sifatul huruf, kita sudah coba untuk mempraktekkan ya atau mempelajari yang dasarnya aja dulu ya. Nah, insya Allah nanti kalau masuk di sifatul huruf ini lebih mendalam lagi ya. Jadi itu dia fungsinya biar bisa membedakan bunyi ya dari huruf-huruf yang sama makhrajnya seperti ini. Nah, untuk huruf ta ya, untuk huruf ta ini dari nafas ya, dari nafas untuk huruf ta ini ada aliran nafas. Jadi berbeda dengan huruf dal tadi, huruf ta ini punya aliran nafas ya. Makanya ketika huruf dal ini ketika kita mengucapkan hurufnya kemudian ada nafas yang mengalir ini biasanya akan condong atau terdengar itu seperti huruf ta ya. Kalau kita nafasnya ngalir ya. Makanya untuk huruf dal ini tidak ngalir nafasnya. Dan huruf ta ini punya aliran nafas ya. Ta, ta. Ini bisa ya terdengar ya nafasnya yang ngalir itu terdengar. Atau yang biasa kita kenal dengan istilah hames ya. Ada hamesnya, ada aliran nafas. Ta, ta ya. Jadi bukan cuma ta ya, ta biasa. Ta. Nah, kalau di Indonesia gitu ya, nggak ada aliran nafas ya. Nah, untuk huruf hijaiyah ya, untuk huruf hijaiyah ini ada aliran nafas. Ta, ya, tapi jangan terlalu berlebihan di dalam hamas ya. Jangan terlalu ta. Nah, tidak seperti itu ya. Jadi seperlunya cukup ada hamas ya. Yang penting sudah ada hamasnya, ada aliran nafasnya itu sudah cukup. Jadi tidak perlu terlalu berlebihan. Ta. Seperti itu. Kemudian dari eh, aliran suara, ya, untuk aliran suara huruf ta ini tidak punya aliran suara. Jadi nggak ada ya aliran suaranya untuk huruf ta. Ini aliran suaranya tertahan, bukan tet. Ya sulit ya kalau mau dialirkan suaranya itu sulit ya. Jadi untuk huruf ta ini nafasnya ngalir, suaranya tertahan ya. Aliran nafasnya mengalir, kemudian aliran suaranya tertahan. Ya, maka ketika kita sukun, ya kita sukun, maka huruf ta ini tertahan dulu, suaranya tertahan dulu ya, baru kemudian ngalir nafasnya. At, at, ya seperti itu ya. Jadi jangan dibunyikan, ya, nafasnya jangan sampai bunyi. At, 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 gitu. Nah, ini jadinya ada tawaludnya, ya, ada pantulan. Nah, sedangkan syarat ya huruf itu memantul kalau dia tidak punya aliran nafas, ya, tidak punya aliran nafas. Sedangkan huruf ta ini punya aliran nafas, ya. At, at. Jadi gitu. Tertahan suaranya dulu, baru ngalir nafas. At, it, ut. Nah, jadi seperti itu. Jadi ada yang eh, mengucapkan atau membunyikan ya huruf ta ini ketika disukun seperti ini. At, at, it,
Ut. Nah, ini juga keliru ya. Ini keliru. Kenapa? Karena yang kalau kita bunyikan seperti itu berarti yang ngalir itu adalah suaranya ya. Kalau seperti itu. At, it, ut. Nah, itu ngalir suaranya. Sedangkan untuk huruf ta ini tidak punya aliran suara ya. Aliran suaranya tertahan. Ya. Jadi yang benar itu tertahan dulu aliran suaranya baru ngalir nafas. At, at, gitu ya. Nah, kita coba praktek ya dengan pola seperti biasa. Ta, ti, tu. At, it, ut. Ta, ti, tu. At, ta, it, ti, ut, tu. Ta, 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 ti, ti, ti. Tu, tu, tu. Ya. Nah, ini karena huruf ta ini tidak punya aliran suara, maka ketika ditasdid pun tertahan, ya, suaranya terputus. Dan coba kita praktekkan ke surah Al-Masad, ya, Al-Lahab, ya, Al-Masad atau Al-Lahab, ya, di ayat yang pertama, ya, ayat pertama. Gimana? Langsung aja ya mungkin ya, di praktek. Silahkan dari Ukti Ana. Bismillah. Ta, ti, tu. Hmm. At, it, ut. Hmm. Ta, ti, tu. Hmm. Atta, iti, utu. Coba diulang yang kasrah. Hati-hati pangkal lidahnya ya naik. Ut, Iti. iti. Pangkal lidahnya hati-hati naik. Iti. Ya. Iti. Hmm. Lanjut. Utu. Hmm. Tata. Titi. Tutu. Hmm. Al-Lahab ayat ke satu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hati-hati. Syaiton. Jangan miring ya. Ya sukunnya jangan miring. Syaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Roknya dilatih terus terus ya. Rok yang apa namanya? Yang naik itu pangkal lidah. Jadi eh, ujung lidahnya ini tetap di makhraj ya. Makhrajnya di awal punggungnya nempel di gusi. Awal punggung, ujung lidah nempel di gusi. Jadi tetap nempel di situ. Yang naik itu pangkal lidah. Re, ya. Jadi jangan ditekuk, lidahnya jangan ditekuk. Ya. Nanti dilatih, dilatih. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi sinnya dialirkan, suaranya dialirkan. Bismillahirrahman. A juga.
Bismillahirrahmanirrahim. Mm-mm. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Nah, ahsanti. Barakallahu fiik ukhti Ana. Jadi ba ya, watab ba. Nah, ini kenapa ditahan di situ? Bukan dibaca watab, tapi watab ba. Ada alasannya? Karena Tasdid. huruf qalqalah, Ustaz. Ada Qalqalah terus. tasdid. Tasydid. Ahsanti. Jadi ahsantuna ya. Jadi karena ada tasdid, maka ditahan dulu ya. Dinaikkan dulu suaranya baru kemudian dipantul. Nah, ahsanti barakallahu fiik. Lanjut ukhti Fatlimah. Ta ti tu at it ut ta ti tu Panjang kan? Ada mad. ta ta ti tu Nah, at hmm? at ta Mm-mm. it ti ut tu ta 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 ti 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 tu tu tu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Mm-mm. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب. Ahsanti barakallahu fiik. Kita selesaikan ya di makhraj yang ini. Kita lanjut di huruf berikutnya ya, huruf to ya, huruf to. Jadi eh, ini tadi sudah Ana sampaikan bahwasannya ke huruf dal dan ta ini ya, ini termasuk huruf yang dibaca tipis. Sedangkan huruf to ini dia hurufnya dibaca tebal ya. Caranya bagaimana ya? Dinaikkan pangkal lidahnya ketika mengucapkan huruf to ya. Nah, jadi kalau huruf ta dan dal tadi tidak naik pangkal lidahnya, maka ketika huruf to ini dinaikkan ya. Naikkan pangkal lidah. To, to. Nah, kemarin ya kita sudah belajar huruf-huruf yang termasuk ke dalam huruf-huruf yang tebal ya. Ada huruf kh ya, itu huruf kh juga sama ya, hurufnya tebal. Kemudian ghain ya, ghain. Kemudian qaf ya. Kemudian terakhir kemarin bo ya, ini termasuk tebal ya. Jadi huruf to ini juga termasuk huruf yang tebal ya. Kemudian dari huruf yang sudah kita pelajari, huruf-huruf yang tebal ya, huruf so, ghain, kemudian huruf qaf ini, kalau mau kita bandingkan tingkat ketebalannya dengan huruf to dan huruf bo ini berbeda. Jadi huruf to dan bo ini lebih tebal lagi ya. Jadi kalau huruf kho, ghain, qaf ini hurufnya tebal saja. Ya, huruf bo dan huruf to ini hurufnya lebih lebih tebal. Kenapa? Karena sebenarnya ya selain eh, pangkal lidahnya naik ya untuk huruf to dan bo ini, ya selain pangkal lidahnya naik, permukaan lidah ya, permukaan lidah ketika mengucapkan huruf ini itu semua naik ke atas. Jadi gini ya. Jadi lidah kita gini. Ini lidah. Nah, ini lidah. Ini samping, nah, ini samping. Nah, gini ya, lidah. Kemudian ini bagian pangkal. Nah, ini bagian pangkal ini naik ya. Ketika pengucapan huruf to dan bo ini
naik. Kenapa? Karena dia termasuk huruf yang tebal. Huruf tebal atau yang punya sifat isti'la. Ya biasanya disebutnya seperti itu ya, punya sifat isti'la. Anda rasa Antuna sudah pernah mendengar ya untuk istilah isti'la ini ya sudah masyhur ya. Naik ya, jadi naik, pangkal lidahnya naik. Kemudian permukaan lidah juga naik. Mana permukaan? Ini permukaannya. Ya, ini permukaan lidah yang ini. Jadi selain pangkal lidahnya ini tadi dinaikkan, permukaan lidahnya ini juga naik, ya, permukaan. Nah, bagian tengah lidahnya ini yang turun, ya, ini turun. Jadi tidak ikut naik. Jadi yang naik itu hanya bagian sini, permukaan lidah dan pangkal, ya. Bagian tengahnya turun ke bawah. Jadi bentuk lidah kita itu cekung, ya. Nah, seperti mangkok, ya, seperti itu bentuk lidah kita. Jadi ini ya menyebabkan huruf to ini tadi ya, to dan bo ini hurufnya jauh lebih tebal dibanding ketiga huruf tadi yang sebelumnya ya, huruf qaf, ghain dan kha ya. Nah, huruf to dan bo ini lebih tebal karena selain dia punya sifat isti'la ya, naik pangkal lidahnya, huruf to juga punya sifat itbaq ya, itbaq. Jadi punya sifat isti'la dan itbaq. Itbaq ini apa? Terkumpul ya. Terkumpul suara di dalam mulut. Bagaimana cara mengumpulkan suara di dalam mulut? Ya dinaikkan tadi. Permukaan lidahnya itu dinaikkan. Ya seperti itu. Kalau menaikkan pangkal lidah ini untuk menebalkan ya, menebalkan hurufnya. Nah, sedangkan menaikkan permukaan lidah ini agar suara kita itu terkumpul di dalam mulut sehingga menghasilkan suara yang bulat ya, jauh lebih tebal dibanding huruf-huruf tiga huruf isti'la yang lain. Karena huruf isti'la yang lain ya, huruf gho, ghain tadi ya, ghain, kha dan qaf ini dia hanya punya sifat isti'la saja, tidak punya sifat itbaq ya. Hanya punya sifat isti'la. Sedangkan untuk to dan juga bo ya, dia selain punya isti'la dia punya sifat itbaq ya. Nah, ini makanya huruf to ini termasuk huruf yang tebal, tebal sekali ya. Nah, kemudian itu tadi ya untuk ketebalan dari huruf to. Kemudian coba kita bahas di aliran suara dan juga aliran nafas. Nah, coba Antuna ingat, ya mungkin Antuna sudah tahu ya, untuk huruf to ini ketika disukun, bacaannya seperti apa? Dibaca bagaimana untuk huruf to ketika disukun? Apakah dia dialirkan suara ataukah nafasnya seperti huruf ta tadi, dialirkan nafasnya atau bagaimana ketika disukun? Dialirkan. Ya. Kalau disukun kita baca gini, alto, gitu ya, alto, ilto, uto. Ini di apa namanya? Dipantul, ya, dipantul. Jadi punya sifat apa? Punya sifat kolah, ya. Nah, tadi ada katakan ketika suatu huruf, ya, ketika suatu huruf itu punya sifat kolah, berarti sudah bisa dipastikan bahwa aliran suara dan aliran nafasnya ini kenapa? Tertahan apa ngalir? Tertahan, Ustazah. Ya. Jadi ketika huruf ya, suatu huruf itu punya sifat qalqalah berarti aliran nafas dan juga aliran suaranya ini tertahan, ya tidak ngalir, ya. Sulit ya kayaknya kalau mau mengalirkan huruf to, al, al, ya sulit ya. Kemudian juga ketika kita mengucapkan huruf to ini tidak ada nafas yang ngalir yang keluar dari dalam mulut kita ya.
to, ya itu tidak ada. Tidak ada aliran nafasnya. Ya, jadi tertahan aliran nafasnya, tertahan juga aliran suaranya. Maka dari kedua sifat ini tadi, akhirnya menghasilkan sifat qalqalah tadi. Ya, jadi ketika disukun, maka terpantul, ya, hurufnya terpantul. Coba kita langsung saja ya praktek ke pola ya. To, poi, tu. Ya, ini tadi. To, poi, tu. Nah, kalau huruf yang punya sifat isti'la saja ya tidak punya sifat itbaq, maka ketika kasrah ini dia tipis ya. Khe, ho, hi, hi. Kita baca gitu ya. Hu. Kemudian ko, ti, ku. Nah, ini dia tipis. Ketika kasrah dia tipis. Nah, sedangkan huruf to ini karena dia punya sifat isti'la, punya sifat itbaq juga, maka ketika kasrah ini dia tetap tebal ya. Jadi kita tidak baca ti, tidak begitu, tapi ti, ti. Jadi bunyinya itu seperti ada huruf waw di tengah, tui, gitu ya. Bunyinya seperti itu ya. Ti, ti. Kenapa? Karena tebal ya. Dia tebal. To, ti, tu. To, ti, tu. Alto, ilto, uto. To, ti, tu. Alto, ilti, utu. To, to, ti, ti. Tu, tu. Ini ya fungsinya dia kenapa sampai dibaca tebal ini nanti biar ketika kasroh ataupun dhammah ini bisa kita bedakan antara huruf ta dengan huruf to. Makanya tadi ketika ukti siapa ya? Ukti Ana tadi ya, di huruf ta tadi naik ya, naik lidahnya yang belakang itu terdengar seperti huruf to ya, to di kasrah. Jadi toi, toi. Nah, ini hati-hati. Jadi ti ya untuk huruf ta itu ti tidak naik. Pangkal lidahnya jangan naik. Ta, ti, tu. Nah, sedangkan huruf to ini naik. To, poi, tu. Ya, berbeda. Bunyinya beda. Ya. Kemudian coba dipraktek di surah Al-Humazah ya. Al-Humazah di mana ya? Di ayat kelima dan ketujuh. Ya, ayat 5 dan 7. Nah, coba di situ ya. Diperhatikan baik-baik. Huruf yang dibaca tebal yang mana, yang tipis mana. Dan hati-hati ketika menebalkan huruf to ini biasanya huruf samping-samping ini ikut tebal juga. Ya, jadi harus diperhatikan baik-baik. Ya. Nah, coba silahkan dari Ukti Ana dulu. Bismillah. To, ti, tu, Nah, at, itu, uto. diperjelas. Jangan dijeda. Jangan di out. Jangan seperti itu. Langsung ya. Alami. Kol-kolahnya alami. Dipantul secara alami. Alto. Alto. Langsung ya. Sama kayak bola ketika terpantul di dinding ya langsung ya. Nggak ditahan, nggak lama. Nggak nahan dulu lama di tembok baru memantul. Jadi langsung. Alto. Alto. Gitu ya. Alto. Ito. Uto. Kemudian jelas. Hurufnya jelas ya. Ato, itu, uto. Gitu ya. Lanjut. To, ti, tu, Tu. ato, Coba sempurnakan dhammahnya. Tu. Monyong. Bibirnya dimonyongkan ya. Tu. tu,
naik pangkal lidahnya naik. Tu. tu, Hati-hati ada hamesnya. Jangan tu, ada nafas ya. Tu, tidak ada nafas. tu, Hmm, Coba diulang. Po, poi, tu. to, ti, tu, Nah, ini lanjut. ato, itri, utu, Hmm, to, toto, ti, titi, tu, tutu, hmm. Nah, a'udzu a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. rahim. Ha yang tipis ya. Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Ayat kelima ya Ustaz. Ayat 5 dan 7. Wa ma adraka mal hutamah. Narullahil muqadah. Muqadah. Danya jangan dipanjangkan karena tidak ada mad di situ ya. Muqadah. Yang ngalir ha. Hanya yang Nah, dialirkan. narullahil muqadah. Hmm. Allati tattali'u 'alal afidah. Di sini allati ini hamas ya. Dikasih hamas. Coba lagi. Allati tattali'u 'alal afidah. Berapa harokat? Ti. Dua. Nah, dua. Tadi kepanjangan. Oh. Allati tattali'u 'alal afidah. Nah, Mas Santi. Barakallahu fiik ukhti Ana. Ukhti Ana nanti coba di ini ya disempurnakan untuk hamzah dan ainnya tadi ya di ta'awuz ya, di isti'adzah. Disempurnakan. Jadi harus beda ya bunyi hamzah dengan ain ya. A dulu disempurnakan hamzahnya. A baru masuk di ain. A'udzu, a'udzu ya, seperti itu. Nanti dilatih-latih terus ya. Jazakallah khair. Iya. Lanjut Uti Fatimah, silakan. Ta, pui, tu. To, huruf to. Oh ya. Po, pui, tu. Nah, Up, po, it, hmm, pui, dipantul. Alpo up, ya. up, up, po, it, ut, Ulang. Alpo gitu ya. Alpo, ito, uto. up, it, ut, Hmm, po, pi, po, pui, tu, hmm, up, po, it, pui, ut, pu, hmm. po, 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 ti, tui, tui, tu, tu, tu,
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. Coba diulang narullahil muqo ya. Ko jangan ko bukan ko ya, tapi ko ya. Dia tebal karena istilahnya muqadah. Narullahil muqadah. Ahsanti barakallahu fi ukhti Fatimah. Ya, kita cukupkan ya untuk hari ini. Ya, insya Allah kita lanjut di pertemuan yang akan datang. Kita masuk di makhraj huruf berikutnya ya. Nah, 3 huruf berikutnya insya Allah. Nggak ada yang mau ditanyakan? Mungkin silahkan. Enggak ada, Nggak ada? Ustazah. Kalau tidak ada, cukupkan ya. Kita cukupkan, insya Allah kita lanjut di pertemuan yang akan datang. Jangan lupa selalu dimurojaah ya. Dimurojaah, dilatih-latih lagi huruf-hurufnya. Kalau masih ada yang masih belum bisa, coba dilatih-latih terus. Kemudian coba kalau misalnya mau disimak ya sama anak, ya silahkan bisa langsung japri atau di grup juga boleh ya. Nah, kita cukupkan dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah, alhamdulillah, dan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.